Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia, berjumpa lagi dengan saya Sony Syarifuddin di program Klinik Kimia Cara Asik Belajar Kimia. Tentunya sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Nah, sahabat klinik kimia, pada kesempatan kali ini kita masuk ke termokimia bagian yang kedua, dan kita akan mempelajari tentang reaksi eksoterm dan endotherm. Ya, reaksi eksoterm dan endotherm. Kalau sahabat lihat istilahnya ya, ekso berarti X keluar, endo berarti dia masuk gitu ya. Apa itu reaksi eksoterm? Apa itu reaksi endotherm? Kita akan belajar dengan singkat, secara singkat, jelas dan padat. Bagaimana pengertian dan ciri-ciri dari reaksi eksoterm dan endotherm. Kita simak slide berikut ini. Reaksi eksoterm, ya. Contoh di sini adalah reaksi pembakaran dari gas propana, LPG atau tabung gas, ya. Tabung gas yang kita gunakan untuk masak itu mengandung gas propana atau C3H8. Jika dibakar sempurna dengan oksigen, maka persamaan reaksinya adalah C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 ditambah 4H2O. Nah, seperti yang sahabat ketahui bahwa pembakaran gas LPG menghasilkan kalor, ya, menghasilkan kalor atau energi. Jadi energinya dilepas berupa kalor. Jika kita ini adalah reaktan, ya, ini adalah reaktan dan produk itu mempunyai entalpi masing-masing. Jadi reaktan punya entalpi namanya H1, ya, entalpi awal, kemudian produk punya namanya H2. Maka kalau kita bayangkan ini seperti film kartun gitu ya, nah seperti inilah. Jadi H1 nilainya lebih besar daripada H2. Loh, kenapa? Karena ada energi yang dilepas. Ibaratnya awalnya ini seperti Choji gitu ya, Choji dalam film Naruto kan gendut gitu ya. Kemudian berubah menjadi kurus, berarti ada energi yang dikeluarkan dalam bentuk kalor gitu ya, dalam bentuk kalor. Kalau di filmnya ada kupu-kupunya yang ada sayapnya itu. Jadi yang penting di sini sahabat bisa menentukan mana entalpi yang lebih besar, apakah H1 apakah H2. Jadi ini secara logika H1 lebih besar daripada H2 gitu ya, digendut sama kurus. Nah, berarti entalpi reaktan itu lebih besar daripada entalpi produk pada reaksi eksoterm. Kenapa lebih besar? Karena ada energi yang dilepaskan. Nah, jika kita lihat dari diagram tingkat energi, maka awalnya tinggi, ya. Jadi awalnya tinggi, ada H1. Setelah itu jadinya rendah atau H2. Nah, di sini terdapat selisih sahabat. Selisihnya kita sebut dengan delta H, di mana nilainya adalah delta H sama dengan H2 dikurangi H1. Karena H2 nilainya lebih kecil daripada H1 gitu ya. Misalkan 2 kurangi 5 atau 1 kurangi 10 atau 3 kurangi 7. Nah, H2 lebih kecil daripada H1, maka nilai delta-nya adalah negatif, gitu. Sehingga kalau kita diminta untuk menyebutkan apa ciri-ciri reaksi eksoterm, yang pertama adalah reaksi di mana sistem melepaskan energi, ya, atau reaksi kimia yang terjadi pelepasan energi. Sistem melepaskan kalor, reaksi yang melepaskan kalor, boleh. Yang kedua, kalor mengalir dari sistem ke lingkungan sehingga entalpi sistem akan berkurang. Artinya entalpi produk atau H2 lebih kecil dari entalpi reaktan atau H1. Yang ketiga, delta H nilainya negatif. Yang keempat, suhu lingkungan lebih tinggi. Ya, mungkin ya umumnya terasa panas gitu ya. Contohnya reaksi pembakaran seperti yang di dalam slide ini. Jadi terbakar, yang di belakang buku ini kan terbakar. Panas gitu ya. Berarti reaksi pembakaran itu adalah reaksi eksoterm. Reaksi yang disertai dengan pelepasan kalor atau energi. Jadi maksudnya di sini sahabat bisa memahami apa itu reaksi eksoterm berdasarkan ilustrasi ini. Ya, berdasarkan ilustrasi ini. Yang kedua, sahabat ya, setelah eksoterm kita masuk ke endotherm. Oh, dari contohnya. Contohnya adalah pembakaran kertas, nyala api unggun dan sebagainya. Oke, yang berikutnya sahabat, kita masuk ke reaksi endotherm. Misalnya di sini adalah reaksi penguraian gas amonia. Jadi kalau
gas amonia kita uraikan menjadi unsur-unsurnya, yaitu nitrogen dan hidrogen untuk reaksi berikut, maka untuk menguraikan gas amonia kita membutuhkan energi, itu ya, membutuhkan energi. Jadi energinya akan masuk. Maka ini jadi gendut lagi dong. Kalau seperti tadi gambarnya, H1 H2, maka awalnya kurus, kemudian dapat energi dah untuk menguraikan amonia tadi, maka entalpi produk atau H2 lebih besar daripada H1. Nah, kalau udah seperti ini, sahabat pasti bisa membuat diagram tingkat energinya. Tingkat energinya awalnya adalah kecil, jadinya besar gitu. Nah, maka nilai H1 dan H2 seperti ini terdapat selisih yang disebut dengan delta H, sama seperti yang reaksi sebelumnya ya, exotherm ya. Maka delta H sama dengan H2 dikurangi H1, nilainya positif karena entalpi akhir, entalpi produk lebih besar daripada entalpi awal. Nah, dari sini kita bisa menyebutkan ciri-cirinya juga. Ciri-ciri reaksi endotherm, yang pertama, sistem menyerap energi. Yang kedua, kalor mengalir dari lingkungan menuju sistem. Ya, dari lingkungan menuju sistem. Oleh karena itu, entalpi sistem akan bertambah. Artinya, entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan. Yang ketiga, nilai delta H-nya tentunya sahabat sudah tahu ya, nilainya positif. Karena entalpi akhir lebih besar daripada entalpi awal. Dan yang keempat, suhu lingkungan turun. Ya, umumnya relatif terasa dingin, tapi nggak semua dingin ya. Yang penting suhunya turun. Karena suhu turun itu bukan berarti adem gitu ya. Misalkan 200 derajat jadi 100 derajat, itu tetap panas sebenarnya ya. Tapi relatif terasa dingin ya, relatif ya. Yang keempat contohnya ya, misalkan reaksi fotosintesis. Itu adalah salah satu contoh reaksi endotherm atau reaksi yang menyerap energi. Energi apa yang diserap pada fotosintesis? Energi matahari tentunya ya, cahaya matahari. Baiklah sahabat, itu adalah perbedaan dari reaksi exotherm dan endotherm. Sebenarnya mudah banget, sahabat cukup mengingat-ingat ini aja, atau mengingat ini ya, Cauchy. Jadi kalau exo itu awalnya gendut jadi kurus, kalau endo itu dari kurus jadi gendut. Itu ya. Dan sahabat, saya harap bisa menggambarkan diagram tingkat energinya ini secara mudah. Jadi ciri-ciri dari reaksi tersebut baik exotherm maupun endotherm, sahabat tidak perlu menghafalkannya seharusnya, tapi cukup membayangkan kemudian bisa menyebutkannya secara langsung. Berikutnya sahabat, contoh soal ya. Dalam suatu proses peragian atau fermentasi, ubi jalar menjadi tape itu berlangsung lambat, dihasilkan gas samping berupa CO2. Nah, setelah reaksi berlangsung, wadah peragian terasa panas. Menurut kalian, termasuk reaksi exotherm atau endotherm pada reaksi fermentasi tersebut? Di pada tape seperti ini ya, itu kalau ubi jalar dikasih ragi khusus tape, nah itu kan terjadi perubahan ya, dari keras jadi lunak. Itu disertai ternyata ada gas CO2, kemudian wadahnya terasa panas. Nah, kata kunci dari sini atau petunjuk utama pada soal ini adalah wadah peragian terasa panas. Artinya wadah itu kan berfungsi sebagai lingkungan. Artinya kalor telah dilepaskan dari sistem menuju lingkungan. Gitu. Dengan demikian, proses fermentasi merupakan jenis reaksi exotherm atau reaksi yang disertai dengan pelepasan kalor. Persamaan reaksinya adalah C6H12O6 ya, atau glukosa gitu ya, yang terdapat pada tape diubah menjadi 2 molekul etanol yaitu C2H5OH disertai dengan pelepasan CO2 dan energi sebesar 22 kalori. Ini kalau saya lihat dari referensi nilainya 22 kalori untuk tiap 1 mol glukosa. Atau kalau saya tulis seperti ini ya, delta H sama dengan minus 22 kalori per mol. Boleh terus seperti ini atau yang seperti ini. Persamaan apa ini Pak? Ini disebut dengan persamaan termokimia yang nanti akan dipelajari pada video berikutnya. Berikutnya sahabat, contoh soalnya, pada pagi hari sinar matahari diperlukan oleh tanaman untuk melangsungkan proses fotosintesis. Proses ini juga memerlukan uap air dan karbon dioksida untuk diubah menjadi glukosa dan gas oksigen. Selama proses berlangsung, udara sekitar terasa sejuk atau lebih dingin. Berdasarkan uraian di atas, tentukan apakah reaksi fotosintesis tergolong reaksi exotherm atau endotherm. Jelaskan. Nah, ini pasti sudah tahu sahabat ini. Jadi petunjuk utamanya adalah udara sekitar terasa sejuk atau lebih dingin. Artinya kalor telah diserap dari lingkungan menuju sistem.
Jadi termasuk reaksi fotosintesis termasuk reaksi endoterm. Cahaya matahari diperlukan oleh tanaman agar mengubah atau mengkonversi 6 molekul CO2 dan 6 molekul air berubah menjadi glukosa ditambah 6 molekul oksigen. Jadi termasuk reaksi endoterm. Nah, nilainya plus ya. Jadi kalau tadi yang exo itu minus, kalau data yang untuk reaksi endoterm nilainya positif. Oke sahabat, ini adalah 2 latihan soal seperti biasa. Sahabat coba untuk mengerjakan latihan soal ini. Yang pertama, jika uap bensin dibakar, terjadi reaksi pembakaran dengan reaksi berikut. 2C8H18 ditambah 25O2 menjadi 16CO2 plus H2, 18H2O. Pertanyaannya, ini reaksinya exotherm atau endotherm? Yang kedua, manakah yang memiliki energi lebih besar? Apakah reaktan ataukah produk? Jelaskan ya. Nah, jangan lupa yang tadi ya, Jouji tadi, Jouji Naruto itu coba bisa dibuat sebagai analogi. Yang kedua sahabat, di sini ada beberapa proses. Beberapa proses atau reaksi juga boleh. Sahabat kelompokkan apakah proses atau reaksi yang ada di dalam poin-poin ini, 5 poin ini, 5 peristiwa ini tergolong proses atau reaksi exotherm atau proses atau reaksi endotherm ya. Jadi sahabat misalnya batang korek api dinyalakan ya, digesekkan untuk menimbulkan nyala api, itu exo atau endo. Logam natrium dimasukkan ke dalam air, terjadi apa ya? Itu termasuk reaksi exotherm atau endotherm. Pelarutan kapur tohor dalam air. Yang keempat proses fotosintesis, yang kelima adalah es mencair. Nah, jadi sahabat klasifikasikan atau golongkan apakah kelima proses ini tergolong reaksi exotherm atau mana yang termasuk reaksi endotherm. Oke sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan, singkat sekali ya sebenarnya di video ini. Tapi yang penting sahabat bisa memahami apa itu reaksi exotherm dan apa itu reaksi endotherm dengan cara yang mudah ya, dengan cara analogi, dengan cara membayangkan saja sahabat bisa menyimpulkan perbedaan dari exotherm dan endotherm. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya sahabat. Tekan tombol loncengnya agar sahabat mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru dari channel Aurum Ramadhani. Saya Sony Syarifuddin mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya.